Halo Velo, perkenalkan saya Muhammad Febri Ersadila sebagai moderator di HIMIP Podcast yang akan berlangsung selama kepengurusan HIMIP Cemerlang ini. Nah, untuk podcast ini akan berlangsung selama 4 episode seperti itu. Nah, dan di episode perdana ini kita akan membahas relevansi organisasi mahasiswa di zaman sekarang ini. Nah, kebetulan banget kita bersama senior HIMIP di angkatan 2019. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo teman-teman HIPOT, perkenalkan nama saya Miss Nania atau di HIMIP biasa dipanggil Mbak Nea kalau lebih akrabnya. Kebetulan saya angkatan 2019, kepengurusan di HIMIP Harmoni, menjabat sebagai Kepala Departemen Kaderisasi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat juga. Kita sudah 3 tahun nih di HIMIP, jarang ketemu gitu kan, sibuk. Saya sibuk kampus, Mbak sibuk kerja gitu ya. Jadi gini Mbak. Jadi saya mau ngasih tahu dulu nih, mau ngasih tahu untuk kendala-kendala di kampus. Nah, sekarang tuh yang saya lihat di organisasi atau di kegiatan, semua kegiatan, minat mahasiswa terhadap organisasi itu turun Mbak, karena banyak faktor yang seperti organisasi yang tidak relevan sama perkembangan zaman sekarang, kayak zamannya kolot kayak gitulah Mbak, bahasa kasarnya. Baru ada yang belum bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa, minat mahasiswa ini lebih ke sini, ternyata yang di organisasi nggak seperti itu kayak gitu. Jadi banyaklah kendala-kendala yang lain. Sampai saat ini tujuan organisasi yang sebagaimana diatur berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi itu pengurusan masih sulit dicapai kayak gitu. Itu sih Mbak, banyak pertanyaan kendala yang sering yang ada di organisasi atau yang di lingkungan di kampus sekarang kayak gitu. Jadi itu yang lebih saya mau tanyakan ke Mbak. Jadi pandangan Mbak sendiri nih, minat organisasi sekarang yang Mbak lihat, ikut organisasi atau internal eksternal? Langsung aja kali ya. Kalau misalnya ditanya minat organisasi mahasiswa sekarang itu secara kuantitas kayaknya tuh nggak menurun sih. Kayaknya masih banyak data. Kalau kita ngeliat data itu masih lumayan banyak kok mahasiswa baru yang terdaftar gabung di organisasi. Cuma yang menjadi pertanyaan itu perannya atau kontribusinya terhadap organisasi kayak gitu, itu mungkin yang kurang. Entah apa alasannya, mungkin karena dari organisasinya sendiri atau dari si mabanya ini, dia belum tahu apa sih ini organisasi sehingga dia belum aktif gitu untuk di organisasi ini sekarang kan. Jadi betul. Kuncinya mahasiswa sekarang ini adaptasi dulu ya. Iya betul. Terus juga kan observasi lihat dulu kampus gimana organisasinya seperti apa gitu. Karena sekarang ini mahasiswa itu masih kayak udah gabung, cuman dia nggak mengikuti secara dalam, nggak ngikutin kegiatan-kegiatannya, jadi nggak tahu nih apa aja sih kegiatannya. Terus di organisasi itu tujuannya apa segala macam. Apalagi kan di zaman sekarang itu media sosial atau platform itu tuh udah berkembang banget ya, berkembang pesat, banyak banget platform yang bisa diikuti sama mahasiswa gitu, baik itu komunitas atau kayak perkumpulan yang minat atau bakatnya sama segala macam kayak gitu sih. Jadi kalau ditanya minatnya, mungkin minat secara kualitasnya menurun, tapi kalau kuantitasnya saya rasa masih cukup banyak kok mahasiswa yang bergabung gitu dalam organisasi. Berarti masih relevan lah untuk organisasi ini, masih akses untuk mahasiswa gitu ya. Sangat relevan. Kalau misalnya ditanya apakah organisasi sekarang itu masih relevan atau enggak, jawabannya justru sangat relevan kayak gitu. Karena walaupun di tengah program
program kegiatan kurikulum merdeka. ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang relevansi organisasi mahasiswa di zaman sekarang, jawabannya sangat relevan kayak gitu. Walaupun di tengah-tengah kurikulum terbaru kita, kurikulum Merdeka, itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang ditawarkan oleh pemerintah, baik itu contoh-contohnya kayak program pelajar, ya. Terus ada kampus mengajar juga, terus ada magang. Nah, terus dengan adanya kegiatan-kegiatan terbaru ini beda gitu porsinya sama organisasi kayak gitu. Justru dengan adanya kegiatan yang bermacam-macam ini bukan menjadi pilihan, itu menjadi referensi untuk menambah wawasan, untuk menambah pengalaman kayak gitu. Jadi masih sangat relevan untuk di era sekarang. Ya kayak gitu Mbak, dari banyaknya magang di kampus tuh banyak yang diberikan ke mahasiswa-mahasiswa gitu loh. Jadi mahasiswa nih banyak yang mereka pilih kayak gitu. Jadi PR-nya organisasi itu harus gimana kita menyesuaikan kemauan mahasiswa-mahasiswa dari misalnya kegiatan-kegiatan mahasiswa itu sesuai lah dengan minat mereka. Jadi PMM dan kuliah magang yang lain dan lain-lain itu bisa mereka bagi waktunya seperti itu. Jadi itu bukan pilihan sebenarnya ya. Itu tambahan kegiatan. Dengan adanya banyak kegiatan itu justru angin segar buat mahasiswa. Kita ambil contoh aja, misal mahasiswa baru tuh di tahun pertama dia mau gabung di organisasi dulu. Pengalaman-pengalaman yang dia dapat di organisasi itu kan basic banget ya. Nah, kemudian nanti di selanjutnya dia bisa ikuti kegiatan pertukaran pelajar atau kegiatan mengajar juga implementasinya. Terus untuk di tingkat akhir tuh mungkin lebih cocok juga kalau sistem magang kayak gitu. Biar mempersiapkan di dunia kerja. Jadi dengan banyak kegiatan itu justru menambah pengalaman, menambah wawasan. Ini juga sih Mbak yang mau nanya. Mbak dulu ikut organisasi kan? Nah, di itu Mbak jadi kadep ya? Betul, jadi kadep kaderisasi. Nah, Mbak pasti ngelihat sih mahasiswa-mahasiswa baru, karakter-karakter mahasiswa baru. Nah, menurut Mbak, gimana sih kita ngelihat karakter mahasiswa baru itu dalam organisasi, biar mereka bisa ngelihat kreativitasnya mereka bisa dikeluarkan lah, kayak gitu, di dalam organisasi tersebut, kayak gitu. Selama saya di organisasi, ada 3 tahun gitu, dan kita mungkin sempat ketemu juga kan. Betul, 1 tahun masih maba itu. Iya. Nah, dari karakter mahasiswa itu beda-beda, Rifki. Tiap tingkatannya tuh beda-beda. Mungkin karena zamannya juga kan. Nah, kalau dilihat karakter mahasiswa sekarang itu tuh justru mereka tuh kreatif, mereka inovatif juga, terus mereka nih lebih kritis, terus mereka itu lebih pede juga untuk menyampaikan pendapat, terus untuk tampil di depan umum juga tuh mereka lebih pede gitu, lebih percaya diri. Nah, itu yang menjadi keuntungan sih atau menjadi nilai positif di karakter mahasiswa sekarang. Tapi ada beberapa juga yang perlu diperbaiki dari karakternya mahasiswa sekarang itu tuh mungkin lebih dipikirkan dulu gitu sebelum berpendapat atau menyampaikan suara yang dia suarakan ya. Gitu. Dikaji dulu benar atau enggak kebenarannya kayak gitu baru disampaikan. Jadi biar enggak asal ngomong gitu. Biar enggak cuma ceplos lah. Iya. Kayak gitu sih. Ya generasi Gen Z sih Mbak. Iya, generasi karakternya banget ya. Berani-berani mereka generasi sekarang yang Gen Z ini pada berani-berani. Tapi ada biasanya beberapa kurang nakar gitu loh, ngetakar bahasanya seperti itu. Karena biasanya saking mereka berani sampai lupa kayak gitu loh Mbak. Betul. Pembahasannya ini boleh nggak sih kita sampaikan kayak gitu. Tapi kalau dari Rifki kan sebagai kadep kepala biro maksudnya, itu ngerasain nggak sih yang Mbak sampaikan tadi? Ya, merasa banget. Apalagi saya pas masih maba nih, Mbak masih kadep. Saya tuh ya berani aja ngomong-ngomong apa. Tapi setelah berorganisasi, saya ngeliat, oh ada deh waktunya kita ngomong ini serius. Ada juga yang ngomong ini kita
nggak terlalu harus menjaga pembicara kita kayak gitu. Banyak pembelajaran di organisasi seperti itu Mbak yang saya dapat kayak gitu. Kerasa ya bedanya. Kerasa banget. Jadi banyak yang didapat di organisasi, apalagi di Himip Harmoni dulu. Banyak. Terus di Himip Sacita dan Himip sekarang. Nah, saya sekarang jadi BPH nih. Iya. Jadi saya keluarkanlah pelajaran-pelajaran yang Mbak ajarkan, sama angkatan 20 juga ajarkan kayak gitu. Jadi itu sih Mbak yang saya dapat di pengalaman saya di organisasi kayak gitu. Nah, untuk dari Mbak sendiri nih, Mbak kan sempat jadi maba juga tuh. Nah, alasan Mbak tertarik untuk bergabung di organisasi itu gimana? Apalagi biar mahasiswa-mahasiswa baru nih, biar nggak pusing milihnya. Jadi dia adalah pilihan. Oh, ternyata organisasi itu masih relevan dan masih bisa saya ikutin gitu. Tips and triknya lah untuk mahasiswa nanti. Apalagi nanti ada mahasiswa baru Mbak. Kayak gitu. Kalau ditanya apa yang ngebuat tertarik untuk gabung organisasi, kalau dari pribadi Mbak sendiri sih, Mbak ini anaknya suka untuk berorganisasi dan terbiasa untuk bergabung di organisasi. Oke. Kayak zaman sekolah pun sudah gabung OSIS kayak gitu. Terus di masyarakat juga ikut ada kan Karang Taruna itu di lingkungan itu juga udah bergabung juga. Jadi memang aktif anaknya. Nah, cuman pada saat di kampus ikut organisasi itu tuh karena suka aja nih, tapi belum menemukan tujuan di organisasi kampus ini mau ngapain sih kayak gitu. Ya udah jalin aja. Cuman walaupun gak ada tujuan, Mbak itu tetap mencoba untuk tetap mengikuti step-step kegiatan-kegiatan, tetap berusaha untuk aktif kayak gitu di organisasi sampai pada akhirnya itu menemukan keuntungan-keuntungan, menemukan perbedaan atau menemukan ilmu baru lah di dalam organisasi, terutama itu dalam segi soft skill sih yang paling kerasa banget. Bagaimana kita leadership kayak gitu, apalagi pernah menjabat kan sebagai kepala departemen itu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah, problem solving juga kalau misalnya ada masalah. Terus juga public speaking, karena di organisasi kita dipaksa untuk berpendapat, berbicara, iya, kayak gitu betul. Terus kayak sama berhadapan dengan orang yang berbeda dengan kita, cara menyatukan berbagai kepala, berbagai pemikiran itu gimana, itu Mbak dapat di organisasi kayak gitu yang awalnya nggak tahu nih mau ngapain, ternyata malah menemukan pengalaman atau menemukan soft skill di organisasi. Jadi tertarik banget ya. Jadi nggak usah khawatir sih kalau buat mahasiswa baru yang kira-kira mau gabung organisasi tapi ngapain ya kayak gitu. Aku juga nggak tahu mau gabung, ya udah nggak apa-apa, gabung aja selama masih mau. Jadi adaptasi dulu, ikutin aja dulu kegiatannya dari organisasinya atau dari eksternalnya kayak gitu. Jadi dijalani aja, selama berjalannya itu kalian dapat itu ya ilmu-ilmunya gitu ya Mbak. Sama minat-minat kalian yang sebenarnya kalian enaknya di mana sih begitu. Jadi memang di organisasi itu banyak ilmu lah yang didapat dari public speaking, dari Mbak problem solving, gimana kita menyatukan kepala-kepala. Misalnya itu ada masalah tuh, gimana kita cara menyelesaikan masalah. Problem solving itu ya. Kalau dari Rifki sendiri apa yang ngebuat tertarik nih bergabung di organisasi dari zaman Mbak kan waktu Mbak masih menjabat, udah waktu itu staf magang ya, Mbak. Terus akhirnya sampai bertahan jadi kepala biro, itu apa sih yang ngebuat Rifki tertarik? Ya itu sama kayak Mbak. Saya awalnya masih maba, saya kan tidak terlalu paham tuh seputaran kampus gimana sih. Di kampus tuh kayak apa sih, bebas kah atau apa. Jadi saya ikutinnya dulu, adanya pengkaderan, ikutan biasanya di setiap prodi itu ada pengkaderan, jadi setiap pengkaderan KPF dan pengkaderan yang lain-lain. Itu saya ikutin, berjalan seru dan rame dan asik-asik.
Jadi saya ikut kayak gitu Mbak. Terus ini juga kalau kita boleh sharing ya. Terus juga ini sih teman itu tuh kita dapat karena berorganisasi nggak sih? Betul. Rifki ngerasain nggak? Saya lebih dekat sama Ya teman-teman, karena organisasi. jadi Apalagi kenal. apalagi kalau misalnya kayak Mbak sendiri tuh nggak punya teman sama sekali nih waktu masuk kampus sendiri, Sama lagi, benar-benar Mbak. sendiri, ya kan? Nah karena ikut organisasi akhirnya kita dekat, kita menemukan teman baru, terus akhirnya bisa cocok, akhirnya jadi sahabatan, kayak gitu, Cocomi. ketemu. Iya banyak lah kayak gitu. Yang tanpa kita sadari ternyata kita dapatkan di organisasi kayak gitu. Banyak kenal angkatan Support di atas, juga. angkatannya banyak. Saya masih mahasiswa baru itu kepake banget kalau berorganisasi. Karena relasi-relasi untuk yang di kampus tuh banyak didapatkan dari organisasi kayak gitu. Ya betul sih Mbak. Sepakat ya. Sepakat. Nah kalau ini sih pengalaman Mbak dalam mengembangkan potensi diri di dalam organisasi, karena banyak mahasiswa itu masih bingung gimana kita menyalurkan potensi kita untuk organisasi kita gitu Mbak. Itu yang saya lihat teman-teman saya juga kayak gitu. Saya juga kayak gitu dulu. Gimana kita mengembangkan potensi diri dengan adanya kegiatan organisasinya berbeda-beda, kita jadi ngembangkan gitu loh. Ngembangkannya itu gimana gitu. Tuh mungkin pertanyaannya kalau misalnya buat teman-teman yang udah tahu ya potensi dirinya. Cuman kan ada orang ini yang memang belum tahu nih dia nih bakatnya apa, minatnya apa. Itu kalau yang udah tahu itu tuh bisa langsung sih karena di organisasi. Contohnya aja misal HIMIP itu kan kita punya beberapa departemen ya macam kalau misalnya teman-teman merasa suka berdiskusi atau teman-teman ngerasa suka menulis kajian itu ada yang namanya departemen KKI kajian keilmuan, teman-teman bisa langsung gabung untuk mengasah lagi atau mengembangkan potensi yang ada kayak gitu. Terus ada kalau teman-teman yang suka ngedit, suka desain gitu ada biro kesekretariatan itu bisa gabung ke biro juga. Nah itu untuk yang udah tahu memang potensinya. Tapi gimana kalau misalnya ke teman-teman yang nggak tahu nih potensi dia. Jadi coba dulu gabung ke organisasi kayak gitu. Karena kalau di HIMIP sendiri itu kita punya sistem magang. Nah, sistem magang itu tuh untuk memperkenalkan atau mengenal dulu nih. Adaptasi dulu ya. Ini mau apa? Kita bisa masuk dulu. Entah kita gabungnya ya udah sepengetahuan kita aja kakak itu apa gitu, oh kakak itu tentang diskusi, ya udah kayaknya aku tertarik, ya udah gabung dulu. Ternyata sering berjalannya waktu kita nggak cocok, ternyata contoh aja Rifki lebih suka editing, oh iya ternyata bakatku tuh diedit, di desain, oh kita bisa gabung ke biro, akhirnya bisa meningkatkan skill di sana. Ya gitu sih, dijalani dulu kalau memang nggak tahu, dengan mencoba hal-hal baru akhirnya kita pelan-pelan bisa menemukan. Jadi kembali lagi ke diri kita untuk berani lagi gitu Mbak. Ya, tadi kita bahas berani karena memang kuncinya mahasiswa itu harus berani dulu sih. Gitu. Nah, kalau kita nggak gabung organisasi kita nggak akan tahu kan, kita nggak akan bisa mencoba kayak gitu. Jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang. Dan gak usah takut kalau misalnya teman-teman masuk organisasi, gak usah takut untuk salah, gak usah takut untuk keliru, gak usah takut untuk macam-macam lah atau nggak benar segala macam, karena organisasi memang tempatnya belajar gitu. Salah tuh memang wajar. Kalau misalnya nggak salah kita nggak tahu apa yang harus menjadi benar. Bahkan kalau kita nggak salah kita nggak tahu nih mengoreksinya di mana, memperbaikinya di mana. Memang harus salah dulu kan. Jadi banyak-banyak belajar dulu, ikutin aja dulu, adaptasi aja dulu, kayak gitu kan. Jadi gini Mbak, di pengalaman Mbak sendiri nih, pasti Mbak berorganisasi kan pasti ada tingkatan-tingkatannya selama berjalannya organisasi itu. Nah, yang saya pertanyakan nih, cara Mbak mengembangkan potensi diri Mbak di organisasi seperti itu. Itu sih Mbak. Kalau di kebetulan Mbak ini kan berorganisasinya di HIMIP gitu kan, organisasi HIMIP. Nah, jadi pun pengalaman yang didapat pun dari HIMIP kayak gitu, dan sistem yang Mbak senang dari HIMIP sendiri itu adalah step by step. Kita itu dari awal mahasiswa baru itu kita bergabung menjadi staf magang.
terus kita berproses ke kantor pengurus, terus kemudian jadi pengurus. Nah, dari pengalaman-pengalaman ini tadi, Mbak diajarkan untuk belajar itu perlahan. Oke. Yang awalnya kita hanya belajar untuk mengenal dulu apa sih organisasi ini, terus akhirnya kita diberikan tanggung jawab untuk menjalankan, dan sampai pada akhirnya kita disuruh atau harus berpikir tentang bagaimana menjalankan organisasi ini. Kayak gitu, kita dengan menjalankan program-program, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi pada saat kepengurusan itu berjalan kayak gitu. Dan kalau tanya potensi yang selama berpengalaman di organisasi itu, ini sih di leadership kayak gitu. Karena kan kebetulan Mbak sebagai kepala departemen pada saat itu, pada departemen kaderisasi. Jadi potensi diri Mbak yang didapat itu bagaimana menjadi pemimpin dalam sebuah departemen kayak gitu. Karena kan menjadi kepala departemen itu nggak mudah ya. Iya betul, nggak Yang gampang. Rifki merasakannya sendiri kayak gitu. Nah, selain itu juga banyak potensi-potensi diri, terutama dari soft skill tadi mungkin udah dijelaskan di awal, itu semakin berkembang. Yang awalnya tuh Mbak gak terlalu berani untuk bicara depan umum, public speaking, tapi karena terbiasa, akhirnya tuh semakin perlahan semakin perlahan. Jadi perlahan itu jadi paham gitu. Iya, jadi bisa expert. Betul. Terus juga ini ilmu yang di dalam organisasi itu dapat diterapkan gitu ya Mbak. ya, Oke. ya itu sih untuk pengalaman-pengalamannya, dan itunya bakal berguna banget untuk kedepannya dari organisasi ini. Iya sih, betul sih Mbak. Apalagi kita dari pengalaman kita bakalan dapat potensi kita kayak gitu ya Mbak. Apalagi di setiap departemen itu kan sudah ada tuh masing-masing departemen dan biro itu pasti ada kegiatannya masing-masing. Nah itu kita ngikutin semua kegiatan dari departemen itu bisa mendapatkan potensi kita juga kan Mbak. Betul. Banyak pilihan gitu di organisasi, dari kegiatan-kegiatan yang ada. Ternyata kita lebih cocok di kegiatan ini. Kita lebih cocok misal di KKI tadi itu tuh ada diskusi, ternyata potensi diriku adalah untuk debat atau menulis atau lain sebagainya. Dan kalau dari Rifki cerita tadi juga, ternyata Rifki menemukan potensi dirinya di editing. Ya, betul. Dan akhirnya bisa mengembangkan potensi dirinya, dan akhirnya kemudian bisa menjadi ladang bisnis. Betul. Buat Rifki. Jadi cuan, jadi mana? Nah, iya sih, betul. Misalnya kalian di minat bakat, nah itu minat kalian ada olahraga, ada apa yang lain tuh gak ada, harus didapatkan. Kalau kajian keilmuan yang Mbak sampaikan tadi ya, diskusi, ikut lomba debat itu dari minat bakat Mbak, tapi belajarnya dari kajian KKI, baru nanti dia kayak collab gitu Mbak sama MIBA gitu. Jadi kerja sama antar departemen gitu ya. Nah itu juga bikin potensi kita dapat gitu Mbak. Jadi ada pengalamannya gitu, kita belajar. Dan kayaknya kalau misalnya di organisasi kita punya bakat yang lain, yang mungkin unik, itu kita bisa sampaikan aja kali ya ke pengurusnya. Kalau abang Mbak, saya punya bakat saya punya bakat ini. Betul. Apa tahu itu bisa dikembangkan, bisa dicarikan misal perlombaan kayak e-sport misal contohnya. E-sport, itu bisa dicarikan perlombaan-perlombaan untuk kita mengembangkan potensi diri kita. Nah betul Mbak, kemarin juga ada teman kita dari angkatan, dari mahasiswa yang mengikuti organisasi, dia suka nari. Nah dari minat bakat itu kita salurkan lah, mereka mengikuti lomba kemarin kayak gitu. Mencarikan wadah dari organisasi. Jadi setiap organisasi itu penting banget. Kita tanya ke mahasiswa atau kader-kader kita minatnya di mana, itu perlu banget. Biar apa? Biar mereka bisa menyalurkan gitu. Itu sih betul. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak sendiri nih. Setelah yang Mbak sampaikan tadi, apa nih benefit yang kita dapatkan dengan mengikuti organisasi, dan seberapa pengaruhnya Mbak terhadap organisasi dalam dunia kerja kayak gitu? Kan Mbak juga udah bekerja ya.
Ya, kalau dari pengalaman-pengalaman selama berorganisasi, terus pengaruhnya di dunia kerja itu sangat berpengaruh sih. Karena bahkan ada di beberapa pekerjaan itu yang dia mempertanyakan pengalaman organisasinya, kayak gitu. Artinya dunia kerja ini dia percaya bahwa orang yang atau Berorganisasi. yang berorganisasi itu tuh dia mempunyai nilai plus tersendiri kayak gitu dibanding orang yang tidak berorganisasi. Nah, tapi kalau untuk Mbak yang kemudian kerja di bidangnya Mbak sendiri, kebetulan Mbak megang 2 kerjaan karena freelance. Itu yang pertama di Probebaya itu Mbak sebagai Pokmas atau kelompok masyarakat. Program yang Andi Harun itu Ya, Mbak? program Andi Harun itu Mbak sebagai pelaksana itu dari pengalamannya itu ini sih dari menyelenggarakan kegiatan kayak gitu. Karena kan di Probebaya itu kita macam-macam kegiatan. Terjun ke lapangan juga Ya, kan? betul, terjun ke lapangan. Bagaimana kita menyelenggarakan sebuah kegiatan, terus juga mengkaji permasalahan yang ada di lingkungan dan di organisasi pun itu kita udah belajar, yaitu di departemen sosial kayak gitu, berhubungan dengan kemasyarakatan, dan itu terpakai di Probebaya kayak gitu, nyambung lah kayak gitu dengan organisasi, terus juga Kerjaan. terus juga dari mata kuliah karena kita ilmu pemerintahan, prodinya gitu. Nah, itu sangat Masuk sih. sangat berpengaruh sekali. Terus juga kebetulan Mbak di freelance sama salah satu CV kayak gitu, vendor. Di situ Mbak bertugas untuk menyaring data-data para petani kayak gitu untuk disetorkan. Nah, di situ Mbak pengalaman Mbak itu Mbak belajar tentang bagaimana menghadapi orang-orang baru kayak gitu, bagaimana Mbak menyelesaikan masalah terhadap orang-orang baru tadi itu Mbak dapatkan di organisasi kayak gitu. Dan kemudian di bagian public speaking juga atau penyampaian, karena kan di organisasi kita dibiasakan untuk pemaparan kalau misalnya di rapat, dan itu Mbak terbiasa karena organisasi kayak gitu, bagaimana Mbak melaporkan laporan-laporan Mbak di pekerjaan kepada atasan kayak gitu. Jadi udah terbiasa apa yang Mbak dapatkan di organisasi itu sangat terpakai kayak gitu di pekerjaan gitu. Terus juga kalau kita bicara jauh nih di dunia pekerjaan, sebenarnya yang lebih dekat itu tuh di dunia KKN. Itu juga kerasa sebenarnya. Kerja nyata. Iya, itu kerasa perbedaannya kalau misalnya kita mengikuti organisasi. Mungkin kalau Rifki udah pernah KKN Belum. ya? Tapi bentar lagi bakalan KKN tuh. Nanti tuh kerasa sih waktu kita KKN gimana perbedaan yang pernah berorganisasi atau yang berorganisasi sama teman-teman yang nggak berorganisasi. Karena kan kalau ada organisasi kita terbiasa untuk melakukan kegiatan kayak gitu. Terus juga kayak di departemen sosial juga kita melihat, kita terjun ke masyarakat, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Terus kita ada yang kegiatan, entah itu pelatihan atau sosialisasi atau edukasi. Nah, itu nanti sama kegiatannya sama di program KKN kayak gitu. Jadi di KKN itu tuh mudah kita untuk mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Apalagi kalau KKN itu kan salah satu kewajiban kan di kuliah. Iya sih, betul. Apalagi di KKN itu berarti ada kegiatan-kegiatannya gitu ya Mbak? Kegiatan-kegiatan, baru ada berarti perlu ada struktur-struktur gitu ya Mbak? Iya, itu juga kepake struktur di organisasi kepanitiaan sama di KKN juga. Berarti rata-rata dengan masyarakat dan lain sebagainya itu kita udah biasa kan di organisasi. Berarti rata-rata yang mengikuti KKN, yang mengikuti organisasi itu rata-rata lebih paham lah di KKN itu. Iya, karena udah biasa kita. Iya, betul banget sih. Iya. Berarti nanti saya insya Allah jadi ketua kali ya. Bisa. Apalagi kan kita dari ilmu pemerintahan tuh memang ranah keilmuannya itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau misalnya nggak jadi ketua ya sayang aja. Bikin program gitu ya Mbak. Betul. Jadi menurut Mbak berarti masih relevan ya? Bagi Relevan untuk
kita mengikuti organisasi kayak gitu. Jadi kalau ditanya organisasi di era sekarang itu masih relevan atau enggak, jawabannya tentu sangat relevan. Apa? Tapi tergantung dengan organisasinya kembali gitu ya. Iya, tergantung dengan ininya sih tujuannya juga. Kalau yang belum punya tujuan juga boleh kayak Ya, kita tadi coba-coba kan aja. tujuannya Hmm. akhirnya bisa menemukan potensi, bisa menemukan minat dan bakat dalam organisasi juga. Jadi nggak ada salahnya sih untuk berorganisasi. Nah, untuk buat mahasiswa baru nih yang masih bingung atau apa, berarti ikutan dulu, jalanin aja dulu, baru kembali lagi yang masih bingung dengan organisasi itu bisa dicoba, baru Dan kami merekomendasikan juga teman-teman untuk gabung di organisasi. nah betul. Dan kembali lagi ke temanya tadi, semua hal-hal yang ada di organisasi itu bisa kita dapat pelajarkan. Jadi kita dapat pelajari kayak gitu. Terus dari pembahasan tadi bisa kita terapkan di dunia pekerjaan, pengalaman dan yang lain-lain. Kayak gitu ya Mbak. Betul ya Mbak? So, Oke. Sepakat. Jadi ikut organisasi, betul yang tadi kita berdua ikut organisasi mahasiswa. Nah, gimana nih tanggapan tentang episode kali ini? Kalau teman-teman ada yang mau komen atau komen aja, mau bahas. Zaman dulu mahasiswanya kayak gini. Kalau di zaman sekarang kayak gini. Atau mahasiswa baru mau nanya-nanya, bisa di komen, bisa ya komen aja pokoknya. Kita open apapun pertanyaan. Atau like atau share ke teman-teman, ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya masih relevan kok organisasi gitu. Oke, sampai jumpa.